tim dari Rumah Sakit Zainal Abidin untuk memberikan edukasi untuk kita tentang remaja cerdas. Saya yakin bahwa untuk terciptanya atau terbentuknya remaja cerdas itu bukan dengan hanya melalui gizi, hanya melalui makanan saja, tetapi banyak hal yang harus kita lakukan untuk terbentuknya atau terciptanya remaja yang cerdas. Salah satunya yaitu dengan menghindari atau kita harus melawan narkoba, ya. Melawan itu narkoba karena ini salah satu hal yang menghambat ataupun merusak terbentuknya remaja yang cerdas. Dan kepada seluruh anak-anak kami yang berada di sini, mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini semuanya kita mendapatkan pahala di sisi Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ditambah ini adalah bulan Ramadan, di mana bulan yang apa yang kita lakukan yang baik tentu Allah lipatkan pahala yang berganda-ganda. YPD selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Purwo Baronajaya, kemudian Ibu Risma dan juga seluruh ibu-ibu Dewan Guru SMA 1 Purwo Baronajaya. Dan yang kami sayangi dan kami banggakan anak-anak kami pada pagi hari ini yang sudah bisa berhadir dan berkumpul di sini, ya, dalam rangka kita menerima pengetahuan dan ilmu supaya kita menjadi cerdas dan bisa menolong orang lain, ya. Baik, pada pagi yang berbahagia ini kami dari tim rumah sakit, tim promosi kesehatan rumah sakit mempunyai kegiatan, Bu. Sebenarnya kami memang pengelolaan edukasi, jadi pengembangannya inovasi kami adalah semisi, Bu. Semisi itu sepakat komitmen dan aksi. Jadi kami sebelumnya beberapa tahun yang lalu itu kami tidak edukasi di luar, tapi setelah kami ada inovasi supaya pengetahuan kesehatan ini juga kemudian cara menolong cedera dan emergensi, jadi kami kembangkanlah inovasinya untuk edukasi eksternal. Jadi bukan saja pada keluarga dan pasien, tapi kepada kelompok khusus eksternal. Kelompok khusus itu adalah remaja, kemudian ibu-ibu yang ada di lansia juga kami. Jadi kami setiap bulan ada edukasi eksternal, tapi tempatnya yang berbeda-beda, ke pesantren, ke sekolah, kemudian ke desa. Semisi salam sehat. SMA Negeri 1 Purwo Baronajaya. Jadi kalau cerita tentang gangguan jiwa, tentang psikiater, mohon maaf bukan hanya oleh kita aja, ya. Pakai narkoba termasuk nggak? Termasuk. Yang suka pakai narkoba itu juga termasuk pasien saya. Ada nggak ya, Bu, yang merokok di sini? Akan berbicara tentang materi gaul boleh, hancur jangan. Lawan narkoba dan bullying. Emang ada orang yang larang gaul kita? Menurut kalian gaul itu penting nggak sih? Penting. Kita bisa bersosialisasi, terus kita bisa berteman dengan remaja. Kita ada otomatis kita tidak bisa nyari yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Oke, itu ya. Posting foto itu ada benar? Benar, tapi kita harus saring. Apakah foto di pinggir jurang nggak kita foto? Kalau aku keren. Yang saya tahu, bullying itu adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh satu orang atau berkelompok dengan niat menyakiti ataupun merendahkan seseorang. Bullying itu biasa bisa dilakukan dengan berbagai macam, bisa dengan cyberbullying, fisik, terus secara mental, secara sosial. Secara fisik itu dia bisa dengan menyakiti, memukul dan menendang. Terus kalau misalnya secara mental dia dengan mengejek, merendahkan dia, terus menghina bentuk tubuh dia dan segala macam. Terus kalau misalnya cyberbully itu dia melalui media sosial, bisa kayak menyindir, terus naruh postingannya ngejudge dia fisik dia segala macam. Terus kalau misalnya yang sosial itu kita menjauhi dia, misal karena
mungkin dia orang itu kurang pede, terus dengan kita makin menjauh dari dia, kita nggak ngasih peluang untuk dia bisa bicara, itu yang disebut dengan bullying sosial. Terus dampaknya itu bagi si yang terbully itu, dia bakal kurang percaya diri, dia nggak bakal mau bisa menunjukkan prestasi dia, terus prestasi dia di sekolah juga turun, dia jadi orang yang tertutup, jadi orang yang introvert. Terus kalau misalnya cara mencegahnya itu bisa dengan membangun lingkungan yang bagus, terus mencari kegiatan yang positif, sama dia juga bisa mengembangkan hobi dan bakatnya. Luar biasa. Jelaskan ya, bukan yang disebut, jelaskan narkoba menurut versi kalian. Ayo, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhafiz, saya dari kelas 12-2. Jadi narkoba itu menurut yang saya tahu itu adalah zat yang bisa mempengaruhi mental dan fisik seseorang. Narkoba itu pengaruhnya itu jangka panjang. Memang waktu pertama kita mencobanya kita merasa senang atau suka, tapi kalau untuk jangka panjangnya bisa merusak mental kita secara perlahan. Masa remaja ini masa dimana kita yang waktu sangat penasaran, jadi semua yang ingin kita coba, ingin tahu. Jadi masa muda ini adalah masa yang paling cocok untuk kita diajari tentang bahaya narkoba dan cara mencegahnya. Baik, terima kasih. Ya, nyeri, ya, bisa nyeri, bisa rasa sakit, ya, bisa rasa gimana, rasa apa? Panas, ya, sehingga menyebabkan keadaan itu harus segera diatasi. Ini di trauma itu banyak. Yang pertama seringkali terjadi di kepala. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kepala itu sangat rentan dan riskan, ya, bisa terjatuh, dan di situ juga banyak pembuluh darah. Di sini ada tim dari Mas Ibu ya. Nah, ini kita bakalan demonstrasi bagaimana melakukan fiksasi kalau misalnya ada terjadi perdarahan apa di kepala, di tangan, atau di tempat yang lain. Ini kita ambil yang paling berbahaya biasanya adalah di kepala. Kalau misalnya tidak punya, bisa menggunakan kain yang bersih untuk menutup luka. Kalau misalnya ada kasa seperti ini yang punya sediaan rumah sakit, boleh digunakan kasa atau kampas. Ekal, mungkin ketika main futsal, main voli atau apa terjatuh, terbentur kepala, ada luka robek misalnya, luka terbuka di area depan atau di samping. Katakanlah misalnya di samping, misalnya di sini ya. Jadi luka itu kalau bisa dibersihkan dulu baru ditutup dengan kain yang bersih atau dengan kasa. Jadi ikatnya di atas perban supaya dia menekan, ya. Nah, ini aman, ya. Ini kalau misalnya kita ada luka di kepala, apakah di samping atau di depan atau di belakang, ya. Kemudian kita pemindaiannya tadi melewati 2 sendi, ya, sendi, ya. Nah, minimal 2 sendi. Jadi satu di bawah di sini, ya, satu di kiri, di sisi kanan dan sisi di kiri. Jadi melewati 2 sendi. Kemudian baru supaya tidak bergerak. Jadi ini sebagai pertolongan pertama pada saat terjadi patah. Pada saat pertama cedera itu dengan kompres dingin, kompres es. Nah, betul es, tapi dengan kompres dingin maksudnya untuk mengurangi nyeri, mengurangi radang, mengurangi pembengkakan karena biasanya bengkak. Kemudian kompresor ya, pengobatan. Nah, ini maksudnya balut. Tujuan kita adalah untuk fiksasi supaya Apa itu 3A? Aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Bagaimana sih aman diri? Nah, pastikan dulu penolongnya itu aman. Lihat dulu, kita nih bisa nggak menolong? Jangan-jangan nanti kita buat jadi korban. Nah, jadi yang pertama kita lakukan tadi adalah kita harus memastikan diri kita dulu ini aman, ya, lingkungan kita ini aman, kemudian korban juga aman. Contohnya misalnya kita temukan di jalan raya, lingkungannya itu tidak aman, kita juga tidak aman sebagai penolong, korban juga tidak aman sebagai korban.
karena lingkungannya di jalan raya. Jadi kita harus pindahkan. Kalau sudah kita pastikan kita aman, korban aman, lingkungan aman, kemudian kita lakukan cek respon. Bagaimana cek respon? Tadi Pak Rahman sudah bilang, dengan cara kita panggil dan tepuk di bahu secara tegas. Bagaimana? Kenapa? Untuk sebagai kuda-kuda kita, jangan seperti ini. Kalau seperti ini nanti pompanya gini. Ya kan? Nah, jadi makanya harus buka selebar bahu. Ya kan? Selebar bahu. Kemudian di mana posisi tangan kita? Kita sekarang memompa jantung, bukan memompa perut. Kalau memompa perut nanti keluar isi. Ya kan? Tapi memompa jantung. Nah, kalau kita tidak sulit menentukan posisi jantung di mana, kalau pada orang normal ya, orang saya tidak ada kelainan di tubuh, saya orang normal, kita bisa tentukannya di garis imajiner puting susu. Ya, jadi misalnya ini puting susu, berarti garis imajiner di tengahnya. Di tengahnya pas di tulang rusuk. Berapa lama kita lakukan? Sebanyak 5 siklus. 5 siklus. Jadi 5 siklus dibagi ke dalam satu siklus itu 30 kali. Sekarang coba kita lakukan. Ini Eka lihat dulu, nanti praktekkan ya. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ya, tidak ada respon, tidak membuka mata, tidak ada bergerak. Oke, kemudian bahu sejajar ke korban. Ya, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Setelah itu kalau punya ada respon 16, 17, 18, 19, 20. Pak, saya mau tanya, misalnya kita kan lagi solo trip atau lagi di gunung sendirian, terus tiba-tiba di tengah jalan kita menemukan ada kawan sendiri juga ikut mendaki, tapi dia patah tulang atau cedera. Itu tapi kita nggak bawa P3K, itu bagaimana cara mengelola? Seiring kami menjalankan mendidik mereka di dalam kelas, ya mungkin ada kaitan dengan depresi tadi atau stres dan sebagainya. Kami sering mendapatkan siswa yang tiba-tiba sesak, seperti sesak asma. Nah, apa yang harus kami lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisara. Saya merupakan salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Gunung Baranajaya. Hari ini kami kedatangan tim dari Rumah Sakit Zainal Abidin yang membahas tentang apa itu bully, apa itu narkoba, apa itu cara menangani cedera dan segala macam. Testimoni saya tentang kegiatan ini itu sangat-sangat berguna karena dari awal dari kami yang memang belum dapat ilmu tentang itu, kami belum dapat info tentang itu. Dengan adanya kedatangan mereka membuat kami tahu bagaimana cara menangani, misalnya ada orang yang patah tulang, ada orang yang sesak nafas, asma. Jadi kami merasa dengan adanya kedatangan Bapak dan Ibu sekalian di sekolah kami dengan memberikan seminar ini, itu sangat membantu kami dalam mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pengalaman, dan apalagi tadi kan kami ada praktek, kami bisa langsung mengerjakan sendiri, kami bisa tahu bisa titik-titik di mana yang harus kami lakukan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah datang di waktu puasa ini dengan memberikan ilmu kepada kami. Semoga kedepannya kegiatan ini bisa lebih berlanjut dan juga bisa memberikan dampak positif ke orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhafiz. Saya adalah salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Gunung Baranajaya. Hari ini kami kedatangan dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin yang mengajarkan tentang bahaya narkoba, kesehatan jiwa, tentang kesehatan dalam cara menangani cedera-cedera. Lalu kami di sini jadi tahu tentang bagaimana cara mencegah narkoba, cara menangani cedera, misal seperti patah tulang, seperti keselio, tersedak dan semacamnya. Kami berterima kasih kepada seluruh tim dari Rumah Sakit Zainal Abidin karena telah memberikan informasi dan
pengetahuan yang sangat penting karena kan pada masa sekarang kita udah di era yang baru. Kita ini sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Dayani, saya salah satu guru di SMA Negeri 1 Perum Barunajaya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit Zainal Abidin karena sudah mengirimkan tim ke sekolah kami untuk mendedukasi siswa-siswi kami agar mereka semakin pintar dan terampil dalam penanganan kecelakaan. Kemudian juga memberi edukasi bagaimana menjadi gaul tapi tidak narkoba. Harapan kami semoga kerjasama ini terus berlanjut, memberikan edukasi yang lain kepada anak-anak kami. Kami sangat yakin mereka sangat membutuhkan edukasi mengenai kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. SMA Negeri 1 Perum Barunajaya.